wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man wala. Ya Allah, yang kena hujan ini adalah hamba-hambamu ya Allah. Amin. Yang datang ke tempat ini ada yang dari jarak 7 jam sampai kemari, 5 jam datang kemari duduk di atas tempat yang basah. Mereka hambamu ya Allah. Mereka datang kemari karena cinta mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an, kalau kau infakkan semua hartamu untuk mengumpulkan orang sebanyak ini, tak akan ada yang sanggup mengumpulkan orang. Walakin Allah allafa baina qulubihim, Allah yang menyatukan hati mereka ini semua. Amin. Ya Allah, berikan mereka semua syafaat pada hari menghadapmu nanti ya Allah. Amin. Anak-anak yang dibawa malam ini, jadikan mereka anak-anak yang soleh dan soleh. Jadikan mereka anak-anak penghafal Al-Quran. Yang susah rezekinya lapangkan, panjangkan umurnya ya Allah. Amin. Yang kau uji dengan penyakit, angkat penyakit mereka ya Allah. Amin. Ya Syafi, wahai yang maha menyembuhkan. Ya Kafi, yang maha mencukupkan. Ya Mu'afi, yang maha menyehatkan. Sembuhkan saudara kami yang sedang kau uji dengan penyakit ya Allah. Yang kau berikan kepada mereka ujian berat, lapangkan dadanya, jadikan dia hambamu yang ridho kepada takdirmu ya Allah. Amin. Ya Allah, jauhkan negeri ini dari segala mara petaka, besana, musibah, narkoba, zina, perbuatan keji dan mungkar. Jadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya bukanlah hamba yang paling mulia. Yang paling mulia di antara kita semua ini, inna akramakum indallah, yang paling mulia adalah atqakum, orang yang paling takut kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang membawa 5 yang perlu dijaga dengan datangnya syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yang dijaga oleh Nabi dengan kedatangannya itu adalah hifzuddin, menjaga agama, menjaga keyakinan. Dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka 100% orang Aceh semuanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Islam datang ke Mesir. Sampai hari ini kita berangkat ke Mesir. Jadi saksi saudara-saudaraku sekarang, Ikatan Alumni Timur Tengah, sebagiannya dari Kairo, bersaksi masih ada gereja di Kairo. Artinya apa? Islam datang bukan dengan pedang. Islam tidak pernah mengancam. Siapa yang tak masuk Islam, pancung kepalanya. Itu tidak ada. Allahu Akbar. Sampai hari ini gereja tertua di Mesir, gereja San Catherine masih ada. Masih ada Christian Orthodox Koptik. Dan saya kuliah di Mesir, mengontrak rumah orang Kristen Ortodok bernama Baba Yosef. Sampai hari ini rumah itu masih ada. Tempat kami kuliah tahun 1998 saya sampai tahun depan 2018, hampir 20 tahun masih ada rumah itu, masih ada orang Kristen. Artinya apa? Islam itu datang, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Di Mesir masih ada Kristen, di Irak masih ada Kristen, di Yordania, di Suriah, di Lebanon, di Palestina masih ada Kristen. Tapi di Aceh, ketika rajanya bernama Malikul Saleh masuk Islam, serentak semuanya bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yahudi Bani Israel tidak mau menerima Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa mereka tidak mau menerima? Karena Muhammad itu orang Arab,
mereka mau nabinya orang Israel. Ibrahim punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub punya anak, nama anaknya Yusuf. Yusuf punya saudara namanya Yahuza. Cucu cicit Yahuza adalah Yahudi. Mereka ingin nabinya Yahudi. Kalau nabi tidak Yahudi, kami tak percaya. Maka ketika datang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tak mau percaya. Mereka menolak Muhammad hanya karena dia orang Arab, tapi orang Aceh. Ada orang Aceh yang menolak Muhammad karena Muhammad bukan orang Aceh? Ada. Kita semua menerima dia. Orang Jawa menerima Muhammad, orang Melayu menerima Muhammad, orang Batak menerima Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andailah orang Jawa tidak mau menerima Muhammad, dia ingin nabi itu orang Jawa pakai belangkon. Orang Batak tidak mau menerima Muhammad, dia mau nabinya itu orang Batak pakai marga, Muhammad Sregar, Muhammad Nasution. Tapi kita menerima. Di sebagian daerah masih ada, tapi kita semuanya bersyahadat. Oleh sebab itu kalau sudah disebut Aceh pasti Islam. Betul? Betul. Tapi orang Aceh tetap menghormati perbedaan. Benar? Benar. Kalau seandainya tidak menghormati perbedaan, maka mana mungkin datang orang merantau kemari. Berbagai macam suku datang, dan saya diundang kemari bukan karena Ustaz Somad orang Aceh. Mereka tidak pernah tanya suku saya apa, selama dia bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dia datang. Andai dia tidak seakidah, dia tetap juga saudara. Saudara apa namanya? Saudara ukhuwah wataniyah, sama-sama warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maka tugas Nabi pertama datang menjaga hifzuddin, keyakinan agama. Kita diajarkan hanya percaya kepada la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah sebenar disembah kecuali Allah. Dulu sebelum Islam datang ke negeri ini, apa yang disembah nenek moyang kita? Kayu, batu, lembu, hantu. Tapi begitu datang semuanya bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah. Naik telunjuk ke atas. Mengapa? Karena dulu orang kafir musyrik menunjuk ya Lata, ya Uzza, ya Manat, ya Hubal, ya Jibti, ya Tahut, ya Naham. Tapi setelah Islam datang, jangan lagi kau tunjuk berhala, tapi kau angkat telunjukmu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Matamu melihat telunjukmu, kuat ujung telunjukmu, kuat matamu, kuat hatimu, kuat keyakinanmu. Sampai-sampai ada khotib ketika berkhutbah pun dia mengangkat telunjuknya, dan ketika bukan cuma khutbah, sedang berfoto pun angkat telunjuk. Istrinya pun nanya, abang tadi kenapa begini? Kaulah yang pertama dan terakhir. Masya Allah. Begitu istrinya bertanya, kenapa abang tunjuk tadi? Kaulah satu-satunya. Apa jawab istrinya? So sweet. Masya Allah. Tapi pas ketika istrinya tak ada, apa maknanya tadi? Tambah satu lagi. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berani masuk agama Islam mesti berani mengatakan tidak. Katakan tidak kepada selain Allah. Betul? Katakan tidak pada pokok kayu. Katakan tidak kepada batu. Katakan tidak kepada hantu. Katakan tidak kepada sungai. Katakan tidak kepada matahari, karena mereka semua adalah makhluk-makhluk Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Asy-syamsu matahari, wal qamaru bulan, wasyajaru pokok kayu, semuanya adalah makhluk Allah. Maka sampai hari ini tidak ada orang yang mempertuhankan batu, walaupun di Aceh banyak batu solar. Ustaz Somad Agio juga. Ustaz Somad pakai batu, tapi dia ngejek-ngejek batu. Saya memang pakai, tapi tak pernah saya sembah.
Tak pernah sebelum ceramah usaplah 3 kali. Nanti kau akan. Kalau engkau lahirnya bulan Mei, pakailah batu berwarna merah, maka itu cocok dengan auramu. Nanti wajahmu akan merah, biji matamu pun ikut merah. Kalau masalah biji mata merah, ikan busuk pun merah. Tapi Islam datang ketika kau berangkat dari rumah, langkahkan kaki. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Itu yang membuat Pak Wali tegar, itu yang membuat Pak Wakil Wali tegar, itu yang membuat Pak Dandim tegar, itu yang membuat Pak Danrem tegar, itu yang membuat Forkopinda, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, kepala badan, kepala kantor, kepala kanwil, kepala yang berkepala, yang tak berkepala, semuanya tegar, duduk sama rendah, tegak sama tinggi. Betul? Walaupun ada tingginya 160, ada juga yang 2 meter, tapi di hadapan Allah semuanya sama-sama dari tanah akan balik ke dalam tanah, dan dunia adalah pentas. Inilah dunia. Apa? Oh, minta kasih tanda. Inilah dunia. Kalau mau melihat dunia, inilah dunia. Bukan luas dunia itu, inilah. Semua yang pernah tegak di sini pasti duduk. Betul? Betul. Dari protokol tegak. Begitu waktunya habis, ajalnya habis, duduk. Kemudian Polri tegak. Begitu ajalnya habis, duduk. Ajal itu maksudnya waktu. Habis, duduk. Lalu kemudian Pak Wali tegak. Untuk Pak Wali tak pula berani. Waktunya habis, duduk. Sekarang Ustaz tegak. Ustaz agak lama sikit. Ustaz agak panjang umurnya sikit. Habis ini duduk. Maka selama sedang tegak itulah tolong agama Allah ini. Betul? Betul. Kalau sedang punya kekuasaan, sedang tegak, maka tolonglah agama Allah. Dan ternyata Ustadz Somad, ya, di tempat Ustadz ceramah ini, betul Pak, disinilah dilakukan hukum cambuk. Indonesia Kerja Bersama 72 tahun. Oh, ada pula besar, Direktur Utama PT Bank Aceh Syariah. Saya sebetulnya tak itu saya tengok, yang besar Abdul Somad El. Yang punya kekuasaan di bank syariah, pakai menolong agama Allah. Yang punya kekuasaan dengan seragam tentaranya, hanya saja malam ini tak nampak. Semuanya pakai baju ustaz. Semua pakai baju ustaz. Kalau tahu begini tadi, saya pakai baju tentara. Sehingga kita tak tahu mana komandan kodim, mana komandan korem. Semuanya pakai baju ustaz. Padahal maunya saya, bapak-bapak ini pakai baju tentara, supaya saya foto dengan mereka. Orang di internet takut ngejek saya. Tapi tak apa-apalah. Nanti di akhir majelis, insya Allah saya berfoto sini ramai-ramai sama Satpol PP. Tapi biar dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tugas pertama kedatangan Nabi Muhammad SAW menjaga apa? Menjaga agama, din. Makanya kita berkata pertama kali mengatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Aku ridho engkau sebagai Rabbku. Kalau sudah ridho, apapun kata Allah, kita tetap ridho menerima keputusan Allah. Orang yang ridho itu gelarnya RA, radhiyallahu an. Abu Bakr Siddiq radhiyallahu an. Umar bin Khattab radhiyallahu an. Utsman bin Affan radhiyallahu an. Tapi belum pernah ketika nama saya dipanggil. Berikut ini, mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA. Lalu semua jamaah berteriak radhiyallahu anhu. Kita belum dapat detail itu.
Kita hanya berusaha mencari ridho Allah. Mudah-mudahan yang malam ini kena hujan, datang dari jauh, bahkan ada yang datang 2 hari sebelumnya, duduk di tempat yang basah, kena air dari atas, anak-anak kecil dia bawa, padahal semestinya cukup menurut aturan di dalam tenda saja cukup, tapi ternyata melimpah ruah. Semoga ini semuanya mendapatkan ridho Allah Subhanahu. Amin. Kalau sudah mencari ridho Allah, jangan lagi percaya kepada dukun. Ini mau nikah nanya dukun dulu, Pak Dukun, calon istri saya itu bintangnya Taurus. Taurus itu apa? Kambing. Sedangkan saya bintang saya Pisces, ikan. Oh, kambing tak cocok sama ikan. Kambing paling takut sama air, sedangkan ikan tinggalnya di air. Jadi kau belum ada jodoh sama dia. Jadi gimana kau putuskan saja? Akhirnya ngomonglah dia, oh my dear, setelah aku konsultasi kepada konsultanku, penasehat spiritual, katanya kita tak ada kecocokan karena aku di air, kau di darat. Kenapa begitu, Bang? Aku ikan, kau kambing. Oleh sebab itu, daripada rumah tangga kita hancur, lebih baiklah kita cari pasangan masing-masing. Enak aja kau ngomong. Setelah 5 tahun kau bolak-balik aku, baru kau minta. Kata dia. Oleh sebab itu maka jangan lagi percaya kepada bintang-bintang. Ustaz Somad bintangnya apa? Cari sendirilah. Tahu saya bintang saya. Kamu percaya sama bintang nih? Saya sebetulnya nggak percaya, Pak Ustaz. Kenapa kau baca zodiak? Kenapa kau buka website tentang ini? Nggak percaya ya, cuma nengok-nengok aja. Pak, ya, jadi kita deal pagi ini bisnis. Tunggu sebentar, 5 menit lagi telepon. Ya, dibukanya laptop www.ramalan.com. Bila Anda lahir Rabu pagi, bintang Anda Sagittarius, jangan transaksi bisnis jam 8. Anda akan sial. Masih percaya? Lalu mana makna salat? Allahu Akbar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Dia kau menyembah, kepada Dia juga kau meminta. Ini enggak. Iyyaka na'budu wa dukun nasta'in. Kepada Allah kami menyembah, kepada dukun minta tolong. Yang percaya kepada dukun itu Fir'aun. Fir'aun mimpi dalam suatu malam dia melihat ada anak kecil mengambil mahkotanya. Begitu dia bangun dia pun ketakutan. Wow! Akhirnya dia panggil dukun-dukunnya. Sini duk, sini kun, sini. Akhirnya mereka pun datang. Ada apa Mas Un? Ada apa Pak Un? Tadi malam aku mimpi. Apa mimpimu? Nampak aku ada anak kecil mengambil mahkotaku. Bahaya. Apa maknanya? Akan ada anak kecil yang lahir tahun ini dan dia akan menarik mahkotamu dan dia akan merebut kekuasaanmu. Lalu bagaimana? Kau mesti bunuh anak itu. Maka dikeluarkanlah namanya kafir. Apa itu? Keputusan Fir'aun. Seluruh anak yang lahir tahun ini pancung kepalanya. Itulah yang tertulis dalam surat Al-Baqarah. Yudhabbihuna abna'ahum, disembelihnya anak laki-laki, wa yasta'yuna nisa'ahum, anak perempuan dibiarkan hidup. Laki-laki apa perempuan? Perempuan biarkan hidup. Laki-laki apa perempuan? Perempuan biarkan hidup. Itulah mengapa sampai sekarang banyak laki-laki yang takut dipancung, maka dia menjelma jadi perempuan. Kau laki-laki apa perempuan? Perempuan. Betul apa betul? Itu kalau ada sekarang jelas-jelas cap lonceng. Mengaku perempuan, itu dia masih merasa Fir'aun masih ada. Takut dia kalau aku laki-laki disembelih nanti. Itulah maka melambai dia. Salah satunya lulus pula casting di Malaysia. Main sama Upin Ipin. Siapa namanya? Bang Saleh. Jarjit jelas laki-laki. Meme jelas perempuan. Bang Saleh. Oleh sebab itu jadilah laki-laki, be a man. Jadilah kau laki-laki. Fir'aun yang perkasa ternyata takut dengan anak kecil dalam mimpi. Takut
dengan anak kecil bukan nyata, dalam mimpi pun dia takut. Tapi ini jamaah ramai di Langsa, ada rasa takutnya? Tak ada takutnya sedikit pun. Tak takut dia sama hujan karena gerimis. Tak takut dia dengan air, masih dua mata kaki. Kenapa yang membuat mereka tak takut? Ala inna awliya Allah, ketahuilah wali-wali Allah, orang yang menolong agama Allah, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka tak ada rasa takut, mereka tak ada rasa sedih. Tapi ini umat yang hebat akidahnya ini. Siapa yang menanamkan keimanannya? Para tengku-tengku, para ulama-ulama, para tuan-tuan guru yang berada di daerah-daerah. Dulu kita mengenal ulama besar datang dari sini. Siapa namanya? Syekh Abdul Raub As-Singkili. Siapa namanya? Hamzah Fansuri. Siapa namanya? Syamsuddin As-Sumatrani. Siapa namanya? Quran pertama diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, ke dalam bahasa Indonesia. Saya tak sebut Indonesia karena Quran diterjemahkan sebelum Indonesia ada. Belum Indonesia ada, Quran sudah diterjemahkan. Yang menterjemahkannya itu siapa? Syekh Abdul Raub As-Singkili, orang Aceh. Allahu Akbar. Oleh sebab itu kebanggaan luar biasa. Ini negeri para ulama. Setelah zaman modern, mereka tidak hanya belajar ke Makkah, mereka belajar ke Al-Azhar Kairo. Itulah dia Syekh Profesor Dr. Muhibbuddin Wali, Syekh Tarekat Naqasabandiyah, dalam bidang tasawuf, mursyid, dalam bidang tafsir, paham. Ustaz tahu dari mana? Saya tanya Masjid Agung, Masjid Raya Batam. Besar Masjid Batam nih. Ya, siapa yang rutin dulu ngasih pengajian sini? Syekh Profesor Dr. Muhibbuddin Wali dari Aceh. Iya, mengajarnya ke Batam. Bayangkan ilmunya. Lalu kemudian turun-temurun sampailah alim ulama yang hadir pada malam hari ini. Sebetulnya ini tak boleh membelakangi ulama. Kita dari kecil dulu sudah diajarkan emak kita, kau nanti jangan membelakangi ulama, nanti punggung kau berbisul. Makanya saya tak berani dekat-dekat, jauh sikit. Mereka ni para alim ulama, mereka lah yang mempertahankan akidah ini. Maka setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, siapa yang mewarisi? Al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Di sini ulama dimuliakan. Dari mana Ustaz tahu ulama dimuliakan? Saya disambut dari mulai Kuala Namu Airport, mobil iring-iringan. Itu yang iring-iringan itu kan biasanya dua. Pertama pejabat, yang kedua orang haji. Ambulan. Tapi tadi Ustaz, Masya Allah, saya pun ketika duduk rasa-rasa wali kota. Biasa. Begitu sampai dipersilakan makan macam-macam makanan. Malam ini kalau ada bapak ibu merasa heran, kok kuat betul suara Ustaz malam ini. Apa sih rahasianya? Kopi Aceh. Biasa. Minum biasa. Begitu sampai tadi, Ustaz minum teh apa minum kopi? Saya tak pernah minum kopi, saya minum teh. Masa udah sampai di Aceh nggak minum kopi Aceh? Oke, kopi pun tak masalah. Ada buah, ada kue, tapi buah sama kue tak saya makan. Kenapa? Plastiknya tak dibuka. Takut. Maka di negeri ini ulama dimuliakan, Masya Allah. Mudah-mudahan negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi ulama ini akan punah, akan musnah kalau tidak kita jaga. Buya Hamka meninggal dunia, sampai hari ini belum ada penggantinya. Syekh Muhibbuddin Wali meninggal dunia, sampai hari ini belum ada penggantinya. Maka kalau pejabat, kalau pengusaha meninggal, belum meninggal dah ada penggantinya. Tapi ulama tak tergantikan. Oleh sebab itu masukkan anak-anak kita ke sekolah agama. Saya nggak mau masukkan anak sekolah agama. Kenapa? Nanti titelnya SAG. Apa itu? Sarjana alam goib. Aku tak maulah anakku nanti sekolah agama. Kenapa? Nanti dia jadi ustaz. Aku tak mau anakku kurus macam Ustaz Somad. Saya tidak suruh anaknya jadi ustaz. Yang penting basicnya agama.
Saya ketemu polisi pakai seragam, dikirimnya foto lewat WA, Ustaz Somad, aku seorang polisi. Saya sangka mau nangkap, rupanya mau ngajak foto. Taman Darul Arafah pesantren di Medan, orang Aceh. Artinya apa? Terserah dia mau jadi apa nanti, yang penting basicnya